Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Afraziza dari Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi ini, di sini saya akan menelaah artikel terkait pendidikan gizi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Zendari Wardani yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Yang pertama ada Jurnal Nasional. Judulnya yaitu Niat dan Perilaku Pemilihan Jajanan Anak Sekolah yang Mendapat Pendidikan Gizi, Metode Ceramah, dan TGT. Pangan jajanan memegang peran penting dalam memberikan asupan energi dan zat gizi bagi anak sekolah yang akan menunjang pertumbuhan dan prestasi bagi anak sekolah. Survei yang dilakukan di Bogor pada tahun 2004 menyatakan bahwa sebanyak 36% kebutuhan energi anak sekolah diperoleh dari pangan, jajanan dan konsumsinya. Tetapi, peranan strategis tersebut tidak diimbangi dengan mutu dan keamanan pangan jajanan tersebut. Pendidikan gizi bertujuan untuk mengubah perilaku konsumsi pangan menuju perilaku yang lebih baik, yang diawali dengan pemberian informasi untuk meningkatkan pengetahuan anak, untuk menimbulkan kesadaran dan menyebabkan perubahan perilaku. Sebagian besar metode pendidikan gizi yang sering dilakukan adalah metode ceramah untuk meningkatkan pengetahuan gizi anak sekolah. Pada metode ini, penyuluh lebih dominan dalam memberikan materi, sedangkan responden lebih dominan mendengarkan. Metode ini lebih efisien dan sederhana, tetapi seringkali responden cenderung pasif, yang dapat menciptakan suasana pendidikan gizi yang menonton dan menyebabkan kebosanan. Dilihat dari judul terkait penelitian yang dilakukan, metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode ceramah yang digunakan untuk meningkatkan niat dan tim game treatment lebih baik dalam meningkatkan perilaku di sekolah. Sedangkan desain pada penelitian ini digunakan adalah quasi experimental study dengan pretest dan post-test design. Setelah pemberian pendidikan gizi, tidak terdapat perbedaan niat yang signifikan antara kelompok ceramah dan TGT. Selain itu, setelah dianalisis menggunakan uji Wellskon, baik pada kelompok ceramah maupun TGT, niat pemilihan jajanan sehat sebelum dan sesudah diberikan pendidikan gizi masing-masing menunjukkan perbedaan yang signifikan. Namun, kelompok ceramah memiliki kemedian selisih yang mengalami peningkatan skor niat. Kelompok ceramah lebih banyak yang mengalami peningkatan skor niat dibandingkan kelompok TGT. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa baik metode ceramah maupun TGT efektif dalam merubah niat. Pemilihan jajanan sehat tetapi meningkatkan skor niat lebih tinggi dan jumlah responden yang mengalami peningkatan skor niat lebih banyak terjadi pada kelompok ceramah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok ceramah memberikan hasil rata-rata selisih yang lebih tinggi daripada kelompok ceramah, yang artinya peningkatan perilaku lebih tinggi terjadi pada kelompok TGT. Namun, responden kelompok ceramah lebih banyak yang mengalami peningkatan perilaku daripada kelompok TGT. Nah, yang kedua, jurnal internasional yang berjudul Pictorial Learning and Visual Imagery Best Activity Methods in Nutrition Education for Primary School Children in India, yang dapat diartikan sebagai pembelajaran bergambar dan metode kegiatan berbasis citra visual dalam penelitian gizi untuk anak sekolah dasar di India. Nah, malnutrisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan negara manapun. Masa kanak-kanak adalah tahap formatif yang penting dalam siklus hidup sekarang. Malnutrisi selama fase kehidupan ini bahkan dapat mengakibatkan timbulnya penyakit degeneratif di bagian selanjutnya dari kehidupan. Penelitian nutrisi adalah elemen kunci dalam mempromosikan perilaku makanan sehat yang berkelanjutan dan harus dimulai dari tahap kehidupan. Pentingnya mempelajari pengetahuan terkait nutrisi sejak dini untuk kesehatan masa depan diakui secara luas. Langkah pertama dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran bergambar adalah meninjau penelitian sebelumnya yang memulai kandungan gizi dalam kurikulum sains sekolah dan buku teks kelas 3 sampai kelas 5 sekolah dasar. Berdasarkan hal ini, topik-topik seperti identifikasi makanan, manfaat dan fungsi makanan bagi kesehatan, makanan sehat atau tidak sehat, dan gaya hidup sehat atau tidak sehat diidentifikasi untuk dimasukkan. Pada tahap kedua, kumpulan item yang terdiri dari 48 aktivitas pertanyaan bergambar berdasarkan telah disiapkan. 3 ahli dari penyuluhan gizi
pendidikan komunikasi, dan psikologi mengkaji kesimpulan item tersebut. Nah, dalam penelitian ini, peneliti memberikan pendidikan gizi ke anak sekolah dasar dengan metode bergambar dan citra visual, di mana ada 40 anak usia 7-12 tahun yang diambil secara acak, dan 2 sekolah dasar yang telah diuji dengan awal soal kuis. Literasi visual merupakan kemampuan dan menginterpretasikan dan memberikan makna pada sebuah informasi yang berbentuk gambar atau visual. Dalam literasi visual, seluruh gambar dapat dibaca dan kemudian artinya dapat dikomunikasikan melalui proses membaca. Pada awalnya, literasi visual digunakan untuk menjelaskan cara manusia melihat objek atau benda, kemudian mencoba menginterpretasikannya dan mempelajari pesan yang dapat melalui pembacaan tersebut. Namun, kali ini, literasi visual digunakan untuk menganalisis gambar, benda, objek, simbol, lambing, warna, dan lain sebagainya yang mereka dapat saat menonton suatu karya audio visual, kemudian mencoba untuk menginterpretasikannya dan mempelajari apa yang mereka dapat dari pembacaan itu. Setelah peneliti melakukan pengamatan, setelah diberikan pendidikan gizi, melalui alat bantu visual, teka-teki, gambar, dan lembar kerja yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan disampaikan di ruang kelas dapat menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan gizi di kalangan anak-anak sekolah. Baiklah, sekilas telah artikel terkait metode pendidikan gizi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.